Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu. Kesempatan yang kedua bertemu dengan ibu-ibu. Senang sekali saya ketika mendapatkan undangan untuk bisa kembali duduk ngobrol sharing bersama-sama dengan ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan ibu sama ya sebahagia saya ketika mendapatkan undangan ini. Ya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan salawat itu telah menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, tema kita kali ini tadi adalah menjaga kesehatan mental, ya, terus ya, menjaga kesehatan mental dalam pandangan Islam seperti apa? Bu, mental itu apa sih, Bu? Bu, ya, Bu? Oke, mental itu apa, Bu? Pikiran, bisa. Apa lagi? Jiwa, apa lagi? Emosi, betul. Ya, luar biasa. Mental itu adalah sesuatu yang berhubungan tadi dengan jiwa, dengan emosi, dan dengan cara berpikir. Kalau orang-orang yang nonton anus nganggo ilmu macamnya menyebutnya itu mentalitas. Kita harus menjaga mentalitas kita. Nah, pasti ibu-ibu harus dijaga mentalitasnya sekarang ini. Kenapa, Bu? Karena memang tadi kondisinya di saat ini tuh luar biasa ya Bu ya. Masalah MBG saja yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, ini luar biasa ya. Sampai ke ayam pro kontra, Bu, pada dipasihan gratis teh. Terus deh, kan kurang teh biasa sama orang Indonesia, kalau dikasih sesuatu yang gratis itu langsung kaget. Nah, aja nama ibu-ibu nasir alim. Karena iya singkatan MBG itu apa sih, Bu? Makanan bergizi gratis. Anu ayeuna keracunan. Makanan beracun gratis, ini makanan berbahaya gratis. Maaf ya Bu ya, kenapa kok sampai seperti itu? Berarti kan ada prosedural yang tidak tepat. Dan itu Bu, satu sisi memang hoyong ditampi ku urang teh nya, satu sisi menolong urang teu kedah nyayogikeun masak siang-siang teh tos sajongjong mamah teh kedah masak subuh-subuh kanggo bekal ngarurak kali sakola. Sok angkat ke di sakola disayogikeun MBG cenah. Sisi yang lain ketika nonton di televisi, aduh ibunya eta stresnya ibu-ibu. Ya, gimana ketika mendengar anaknya makan sayur kemudian muntah-muntah, engap dicana ke rumah sakit anu di Cimahi mah Bu, dugikeun ka 1000 jalmi. 1000 murid itu masuk ke rumah sakit dalam waktu yang bersamaan dan ada yang meninggal. Ya. Itu patut dijadikan stres oleh ibu-ibunya gitu ya. Nah, tapi Bu, Masya Allah ya, kalau di dalam Islam hal-hal yang seperti itu sangat berkaitan dengan qada dan qadar, ya, dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalaupun misalnya harus keracunan, itu di sakola ge pasti di bumi keracunan. Ya. Tapi kan memang ada prosedur yang harus dilalui dan harus dijalani oleh penguasa untuk sampai MBG ke masyarakat itu dengan aman. Apalagi di sini katanya sekarang itu ada MBG untuk ibu hamil dan anak balita. Ibu hamil dan anak balita pun sama Bu, rentan. Apalagi ibu hamilnya. Kebayang Bu, anu teu hamil oge nuang anu beracun mah ya pasti keracunan, apalagi orang hamil dan anak-anak balita. Nah, maka di sini kita harus mengaitkan dengan cara berpikir kita. Bagaimana kemudian di dalam cara berpikir itu yang berperan itu di dalam anggota tubuh kita apa Bu? Ibu paham dengan apa yang saya omongin? Bapak tengah bosan ya? Ibu, kan kita berbicara terkait dengan cara berpikir. Yang dipakai untuk berpikir oleh kita itu apa? Otak. Ya. Kenapa harus otak yang dipakai cara berpikirnya Bu? Karena otaklah yang menerima sinyal dari seluruh tubuh ketika melakukan suatu aktivitas. Seperti makan, minum, itu semua adalah aktivitas tubuh yang diperintahkan oleh
otak. Jadi ibu badai ibu badai sumping kadi itu semua perintah otak. Ya, maka ketika ibu mendapatkan perintah dari otak untuk melakukan suatu perbuatan, itu yang disebut dengan cara berpikir. Terlihat kan Bu? Ini namanya mini tiada, namanya prolog ya katanya. Tapi masya Allah Bu, ketika kita berbicara terkait dengan otak, maka di dalam otak itu banyak sel. Sel-sel itu yang kemudian menerima perintah tadi harus dibiasakan untuk menerima perintah-perintah yang baik. Karena sel ini gak bisa kemudian membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia akan menerima semuanya. Otak ibu, otak kita semua termasuk anak-anak kita, ketika mendengar perintah, otaknya ada di depan Bu. Ya, otak itu akan kemudian berkata, lakukan apa yang tadi disebutkan. Maka ketika ibu katakan, Dek ngapalkan, yang terpikir oleh anak ibu apa? Membawa buku. Ya, Dek kerjakan PR, canak pensil sarang bukuna. Itu kan yang akan dikerjakan oleh tubuh. Hasil dari apa? Dari otaknya anak tersebut. Maka ketika ibu katakan, Dek ambil buku dan kerjakan PR, ibu otomatis akan melakukan itu tanpa harus ibu katakan ambil pensil dan ambil buku. Seperti itu. Maka di dalam penelitian beberapa ahli yang meneliti otak itu mengatakan supaya terhindar dari gangguan mental, maka otak itu harus diisi dengan pikiran yang isinya itu adalah mengkaji dan mengaji. Bu, apa bedanya mengkaji dengan mengaji? Kalau haji di setelah dipahami gitu, kalau mengajinya mah menimba ilmu. Ya, mengajinya kita mencari ilmu-ilmu, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Biasanya orang kalau dikatakan badai mana, badai mengaji apa sih? Al-Quran dan Sunnah, betul ya? Kalau mengkaji itu seluruh semesta kita kaji. Tapi masya Allahnya dalam Islam itu harus digabungkan antara Al-Quran dan seluruh alam semesta. Kenapa? Karena manusia terikat dengan itu, terikat dengan alam semesta dan terikat dengan Sang Pencipta. Maka untuk menyempurnakan otak dan cara berpikirnya kita harus menggabungkan antara kajian dengan mengaji. Gak bisa Bu, orang cuman pinter masalah ilmu pengetahuan saja. Gak bisa orang cuman pinter masalah matematika saja. Tetapi ketika ditanya apakah dia kenal dengan Tuhannya ataukah tidak, dia menjawab tidak. Itu yang harus kita hindari. Ya. Teh, kumaha atuh da ayeuna mah bade teu stres. Tadi sagala ararawis, beas awis. Naon teh? Buah-buahan atau kanten lah awis nah. Daging hayam menuju awis, endog menuju awis. Nah, gimana ibu-ibu nggak stres sedangkan pemasukan dari suami itu tetap seperti itu? Ya, maka di sini fungsinya otak tadi. Ketika kita mengkaji dan mengaji, kita mengetahui bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia sudah dipatok, ada takaran masing-masing. Badai didamel, badai ente, eta takaranna sami Bu. Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz terkait dengan itu, bahwasanya setiap manusia yang lahir ke dunia pasti sareng rezekina. Aya teh nu lahir ke dunia teh sareng rezekina. Dan ayahnya punya. Maka ketika lahir ke dunia itu pasti dengan rezekinya. Makanya jangan menyalahkan kondisi. Dari nama segala awis dek ke stres cuma kitanya yang dibikin stres. Karena tadi kita nggak mengenal Sang Pencipta. Jadi kalau mau kita baik, Bu, mau kita otak kita berbuat baik, kenali siapa yang membuat otak kita dan isi pikiran kita dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Yang Allah inginkan itu apa sih? Kita itu menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Ya, di dalam surat apa Bu yang mengatakan bahwasanya tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketika Allah katakan seperti itu, ibu nyekolahin anak dengan
dengan segala konsekuensinya, badai awis, badai ngaluarkeun ongkos, tadi anu nyebrang jembatan dan lain sebagainya, itu harus ditanggung oleh ibu semuanya. Ya, tapi kan tadi kesehatan mentalnya juga harus dijaga, Bu. Tapi yang tatihnya biasa cari klien, kecuali di Hanan. Ya, kesehatan mentalnya juga harus dijaga. Kenapa, Bu? Karena kita juga harus menjaga keseimbangan antara pikiran kita dengan kondisi yang ada dengan masyarakat saat ini. Gak bisa kita itu kemudian berkata, wiose abi anu nanggung nyalira sadayana. Gak bisa. Ibu itu hidup sebagai makhluk sosial. Ada masyarakat, ada tetangga, nanti datang ke sekolah, ada teman-teman, dan teman-teman anak-anak itu yang kemudian bersosialisasi. Gak mungkin ibu jauhkan dari mereka. Abi we nyarira anu soleh mah gak bisa. Ya, saya we anu mengkaji nyarira. Dan tadi kan Sarumi cenanya kerja otak itu harus diisi dengan mengkaji dan mengaji. Batur teu daek ngaji, abi we nu ngaji. Gak bisa seperti itu. Nanti timpang, Bu. Ibu yang soleh sendiri, teman-teman ibu tidak soleh. Yang parahnya, Bu, ketika ibu nanti soleh sendiri, apakah mungkin menyolehkan yang lainnya sendirian? Gak mungkin. Maka ini perlu kerja sama. Nah, makanya tadi ya disebutkan di sini bahwasanya otak itu harus diisi dengan sesuatu yang Allah inginkan. Berarti kita harus tahu dong, Bu, Allah itu inginnya apa sama kita. Allah itu ingin supaya kita taat kepada Allah dengan menjauhi segala larangan dan juga menjalankan segala perintahnya. Ibu nyekolahin anak diperintahkan gak sama Allah? Ibu-ibu teh calok duka ngerti. Bu, nyekolahin anak diperintahkan gak sama Allah? Naon cenah perintahna? Didik anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anakmu dalam keadaan bodoh. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan, jangan tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin. Kenapa miskin? Karena dia nggak punya ilmu. Otak mah gaduh, Bu. Bu, ibu gaduh otak tuh? Hayang gaduh otak tuh? Ya, hayang gaduh otak tuh? Ibu, hayang gaduh otak? Gaduh. Sok dikecerokan kan bu ibunya, pakai digorengnya, Ros. Nah, masalahnya yang membedakan itu kalau manusia di otaknya itu ada akal. Kalau ayam punya akal nggak, Bu? Nah, itu. Nah, makanya itulah yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, didik anak-anakmu supaya apa? Akalnya jalan. Ya, Allah sampaikan di dalam surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain. Allah sudah memberi dua jalan. Dua jalan naon cenah? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka kata Allah, kalau ingin jalan kebaikan, cari dengan cara apa? Tadi mengkaji dan mengaji. Teh atuh da ayeuna mah bingung ngawas oge seragaman. Ya. Yang gak usah dilihat seragamnya kalau memang gak punya. Yang harus kita cari itu ilmunya. Bukan kemudian di dalam lingkungan orang-orang yang tidak bikin nyaman dengan kita. Justru kita yang harus membuat mereka nyaman dengan kita. Enak gak, Bu, kalau begitu? Enak. Ya, karena tadi kita punya ilmu. Makanya luar biasa ya, Bu, ya. Ketika tadi saya membaca di beberapa literasi ya, Bu, yang menyampaikan bahwasannya otak itu harus terus diisi. Itu juga yang membuat akal kita berjalan dengan baik. Nanti akal kita itu akan berpikir begini, Bu. Ini tuh kenapa ya selalu perintahnya tuh kebaikan. Jadi saya tuh gak ada waktu untuk menolak dan untuk jalan keburukan yang tadi Allah sebutkan di surat Al-Balad tadi. Maka ketika otak menjalankan, akal tadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, badan pun akan melakukan energi positif tersebut. Misalnya ketika ibu marah-marahin anak, ya. Padahal bahasa itu teh abis itu si waktu sambut tong ngemek-ngemek we ngemurang kalih teh gitu ya. Ayeuna masih kene gitu ya setelah berganti tahun teh. Iya, Bu. Ketika kita marah-marahin anak, Bu, kalau marah-marahin anak itu coba dengan kata-kata yang baik. Mana bisa? Teh cenah marah-marahin anak dengan kata yang baik, da kahoyong nama anu kotornya punya. Betul enggak, Bu? Makanya ini luar biasa ya ketika saya juga kemarin dapat masalah, anak saya ada masalah di sekolahnya. Kemudian ketika mau marahin, aduh ya Allah, ya kumaha marahan anaknya. Terus anaknya saya bilang, "Mama maafin," atau "Mama maafin." Iya, dimaafin, tapi nanti Dede dapat hukuman. Hukumannya apa? Aduh, saya lagi emosi. Nanti
Nanti dipikirin Bu, eta mah turun tina motor bade naik ka bus, mama hukumannya apa? Nanti ya dipikirin dulu. Soalnya Abi sadar, Abi nuju emosi. Maka ketika sudah pulang, dia pulang sekolah, Assalamualaikum, mama, aku hukumannya apa? Ya dek, wayah nanya, iya mah, nggak boleh ditolak lagi. Kamu murojaahnya nambah, mama menit tega, itu juga udah capek. Aku teh nggak ada. Itu teh hasil pemikiranmu. Coba kalau ibu lagi marah-marah, kemudian ibu mengeluarkan hukuman. Kira-kira yang baik ataukah yang negatif? Ya. Atau mengumpat anak, dasar bangor, cenah bari diciwitnya punya. Atau lebih anak murang kali 40 lompatan cek mama nanti jangan lari-lari nanti jatuh. Gede buat Bu, murang kali nanti gebis. Bu, anak itu jatuh akibat perbuatannya atau ucapan ibu? Alhamdulillah. Iya, anak itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tubuhnya. Dia lari-lari ke sana kemari, namin lagi murang kali. Tapi ketika ibu katakan nanti jatuh, anak itu merespon ucapan ibu. Tadi otak yang di kepalanya itu langsung merespon. Ya, ini luar biasa Bu, ketika tadi kita punya akal, wayah nak pakai akal kita itu untuk menjalankan sesuatu yang baik. Sebab ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk, otak pun merespon dengan sesuatu yang buruk juga. Ucapkan, karena ucapan itu adalah doa. Dan ini ya Bu ya, ketika dikatakan bagaimana menjaga mental kita, Bu, dan jadi ibu teh capek, mau capek, dan jantan bapak ge capek, kepala sekolah keluar. Dan jantan bapak ge capek, Bu, jangan ditanya. Sebetulnya tugas dari seorang istri itu hanya mengasuh dan melahirkan anaknya, pendugi kadinya. Teh atuh bumi pabalata, teu aya sangu. Itu tugas siapa Bu? Suami. Ibu, tanya suami nasi ya. Iya, itu semua tugas suami Bu. Hanya saja karena zamannya seperti sekarang, suami harus mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, maka mau nggak mau ibu itu membantu pekerjaan yang dilakukan oleh suami. Maka kalau kata Ustadz Felixio, kalau mau tahu tugas dari seorang suami itu, ketika datang dia nggak boleh duduk-duduk main HP. Ketika datang itu diam anaknya, biarkan istrinya me time coba Bu. Naon aya me time teh? Gogoleran, sampai gateh teuing we nya cenah saroge-oge outlet keneh kesang. Tapi emang itulah seharusnya suami. Jadi tugas sesungguhnya mah Bu, sanes mencari nafkah, suami mah sesungguhnya mah tapi membahagiakan istrinya. Ya, istri bahagianya kunaon Bu? Uang. Jujur, Masya Allah ya Bu ya. Iya dan memang iya ya. Istri macenannya menuju capek-capek, menuju jenuh-jenuh pasihan anu bareureum cenah jol bahagia terus Bu. Kata nabi, "Mama, atos kamari ti bapak tos sabaraha deui. Buka atuh bapak da dina rekening mun sigara mah tos CF nya ku bapak di TF." Atau bahagia sekali itu ya. Kata nabi diajak healing jol ibu-ibu teh kieu. Bu, dinten Sabtu bapak libur. Hayu urang ka Pangandaran, bahagia moal ibu? Bahagia. Atuh pisan. Pemiadu masih di payun nyarus di mana cecehna. Abi mah nyarus kitu. Da atas mah dikaatikeun sadayana atuh punya. Nya tadi di mana cecehnya? Nya itu tabungan Umi cenah alim, cek abi teh tabungan mah ya. Nah itu Bu, makanya kesehatan mental untuk seorang ibu itu nggak bisa hanya diciptakan oleh satu orang ibu saja, tapi dia harus dibangun oleh suami istri. Anak-anak kumaha teh cina tidak mendukung anak-anak teh kadang-kadang mah teu apaleun mamah nuju capek, teu apaleun mamah teh nuju teu damang. Nah, barangkali mah teu apal Bu. Ibu juga dulu ketika masih kecil tahu nggak kalau ibunya sakit? Enggak kan Bu, eta hoyong jajan kajeung teuing urang merengek, mama hoyong 500 baheula lamanya Bu, 500 abi teh hoyong jajan dan teu aya da Bu, lamun teu aya mah teu aya we 500 teh. Apakah anak-anak kita sekarang seperti itu? Tidak. Nggak ada yang paham seperti itu. Ya, anak-anak kita lebih ke pokoknya mah kedah ayah. Gimana mental ibunya enggak stres? Tambah deui ibu teh lamun keluar ini ya Bu, kemarin saya ada pengajian di Jalkom. Ibu-ibunya kemudian bilang, Umi abi teh cenanya kan ayeuna teh mulai hijrah, mulai ngiring ngaos ka ditu ka dieu. Tapi na cenah abi teh teh acan tiasa nutup aurat dengan sempurna. Tah abi teh dicarioskeun cenah di warung. Nah, teteh pernah dicarioskeun kadang ku abi cenah.
ngaji weh kaditu kadieu tapi cenah boleh kelakan kene maksudna boleh kelakan ke tah acan nganggo kerudung anu leres cenah kitu pami ditiung diselipkeun ingat dina cepil dikitukeun cenah nya atuh teh anu lepas ora kitu nya umi mah sanes kabela abdi emang lepat kan saya sudah kasih tahu kalau hijrah itu nggak bisa sedikit-sedikit nggak bisa ieu heula itu nggak bisa harus totalitas abdi teh sanes teu sieun pundung nya punya kasih ibu itu teh cuman Allah katakan ketika kita mau berubah itu rubah semuanya. Maka sama Bu tadi ketika kita sudah diberikan akal oleh Allah, bagaimana mendidik anak itu didik dengan cara yang Allah mau. Allah itu mau supaya anak-anak kita itu mengenal Sang Penciptanya. Allah mau supaya anak-anak kita itu menyembah Tuhannya. Ya. Allah ingin Bu, makanya kenapa ada SDIT Sekolah Islam Terpadu itu salah satunya untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang Allah mau. Betul nggak? Sekolah ini pasti beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Pasti ada ilmu-ilmu yang berbeda yang kemudian diberikan kepada anak-anak kita di luar sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Namina oge atau IT Islam Terpadu. Berarti muatan Islamnya harusnya lebih banyak. Maka ketika muatan Islamnya lebih banyak, yang didapatkan oleh kita itu adalah anak lebih mengenal penciptanya. Betul Bu? Apa hubungannya dengan akal yang tadi? Anak kecil ketika belum balik, akalnya belum terbentuk. Ya? Makanya ada bahasa akil balik. Punya anak ibu yang sudah akil belum tentu sudah balik belum tentu sudah akil. Karena balik itu adalah keluarnya tanda-tanda kalau laki-laki keluar jakun dan mimpi basah pun itu jarang diketahui oleh orang tuanya ya karena kalau tidak diedukasi anak-anak itu nggak cerita. Nah kalau anak perempuan itu dengan haid. Anak perempuan sekarang yang haid ada kelas 3, kelas 4, ayo Bu? Kenapa kok bisa seperti itu? Itu juga karena tingkat stres yang tinggi dari orang tuanya. Kenapa? Makananana jangkut. Apa jangkutnya Bu? Makanan sampah. Ya, ibu resep masihan makanan sampah ke anak-anak. Ada gampil atau teh nugget, sosis, kanggo bekal teh. Osok. Dah yang cepet, yang praktis, aya enjing mah atuh. Sami abdi ge osok, tapi coba diberi jarak. Karena itu betul-betul jangkut. Belum lagi dengan jajanan. Ayah jajanan tadi dia. Ya, ayahnya makaroni basah. Ada cilor, cilung ya. Eta sinan naon wae Bu? Pecil. Ya, MSG. Betul enggak? MSG itu memang dibutuhkan Bu oleh tubuh, tapi kadarnya tidak banyak. Nah, maka tadi kalau kita sudah punya akal, kita akan membuat anak-anak itu tidak jajannya sembarangan. Dan ibu pun tidak memberikan bekal sembarangan. Cenah teh beuki lieur atau beuki stres, mental teh beuki teu kajaga. Justru untuk menjaga kesehatan mental itulah ibu harus menjaga makanan mulai dari anak-anak kita. Supaya apa Bu? Nanti kalau anak-anak kita akilnya sudah terangkat, ibu akan mudah untuk memberikan jalan yang baik kepada anak-anak kita. Ya, jalan kebaikan itu akan mudah diambil oleh anak-anak kita kalau akilnya sudah baik. Tapi kalau akilnya sudah buruk karena ibu jejali dengan makanan-makanan, tontonan, coba Bu, gadget ayeuna. Ya, anak-anak itu lebih senang ketemu gadget daripada ketemu ibunya. Pamiwi sama saya Bu anak di pesantren. Betul, ketika datang ke pondok, assalamualaikum deh, damang alhamdulillah. Ngobrol sakedap mah pinjam HP. Dek, mama teh kadieu tebih-tebih teh sono. Ya nanti aku sebentar aku pinjam HP dulu. Tapi lah Bu tinggal Shopee cenah. Pasti taruh teh emang badan naon enggak cuma lihat aja harga celana berapa. Di pasar teh henteu, cuman dia seneng aja scroll. Itu yang terjadi saat ini. Dan anak-anak kita pun sekarang seperti itu. Belum tontonan, betul. Dan kartun teh udah tontonan, emang kartun mendidik semua. SpongeBob. Ya, Sound the Ship. Diajar puntennya, diajar Naruto. Ya, apa bagusnya sih film-film kayak gitu? Aing teh cenah teh rada beriman saeutik, ipin-ipin cenah aya salatan dan orang salat. Saeutik. Banyaknya ngabuli kakaknya, ngabuli temennya. Itu enggak bagus tuh. Tadi makanya makanan-makanan itu
anak-anak kita. Ya, akhirnya apa? Anak sulit diarahkan. Tos mah tadi ibu teh stres, ngemutan kedah kumaha membagi-bagi keuangan, ditnya keuangan dapur negara lah ya. Dapur negara ulang dalam rumah tangga. Ditambah lagi dengan anak yang tidak kondusif dengan didikan kita. Tadi kepala sekolah mengatakan bahwasanya di sini diajarkan segala sesuatunya, maka diharapkan di rumah diulang kembali. Oh sok eta teh Bu. Baru kemarin ada yang ngechat saya. Umi, di sekolah anak saya itu mengharuskan untuk anak-anaknya itu murojaah hafalannya setiap habis maghrib dan setiap habis sholat subuh. Anak itu sekolah sejak jam 6 pagi karena bumina di Jelekong, sekolahnya di Bengger, angkatnya jam 6, uih ka bumi setengah 4. Dugi ka bumi capek cenah umi, tos maghrib tunduh. Maka murojaahnya gak jalan. Saya harus gimana? Kalau habis sholat subuh dia marah-marah karena takut kesiangan. Saya bilang berarti pembiasaannya yang belum selesai. Semua itu akan hanya bisa berjalan ketika dibiasakan. Akal anak-anak kelas 1, kelas 2 itu belum berjalan. Dia hanya menginginkan reward. Karena cenanya lamun murojaah sekian halaman dapat hadiah. Hadiahnya kancing Bu, kayak dikumpulkan kayaknya yang bonus naon gitu ya. Nah, ketika misalnya anak itu tadi kemudian jadi stres dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya, orang tuanya tidak bisa menghadapi. Akhirnya apa Bu? Orang tuanya kemudian berkata, saya mah pusing mending keneh teu kudu sakola weh. Itu jalan keluar nggak? Gak ada jalan keluar sih. Kayak ini ya, kalau tadi kita ingin mencerdaskan anak kita, anaknya yang harus cerdas itu bukan hanya anak tadi tapi juga orang tuanya. Makanya tadi mau stres Bu, kita serahkan sama pemilik anak-anak kita. Sejatinya anak-anak kita itu hanya titipan. Allah itu nitipkan ke ibu-ibu sadayana. Ya, jangan kedah siap ketika pun suatu hari Allah mengambilnya. Harus siap ketika pun suatu hari Allah memberikannya ujian. Nangis boleh? Boleh, silahkan Bu. Itu untuk menjaga kewarasan ibu-ibu juga. Kalau nggak nangis, ngeduduk udah dia Bu. Nangis saja. Ketika anak kita rada nakal, ya, rada ayah sesuatu di sekolahnya atau nanti ayah peringatan dan lain sebagainya, nikmati saja itu sebagai bagian dari tumbuh kembang anak-anak kita. Karena kalau nggak begitu berarti nggak normal. Apalagi kalau ibu sampai bilang, abi mah pusing udah budak si jakit teh. Ku Allah bakal dipusingkeun saterasna. Ya. Kayak saya mah Bu, alhamdulillah ya, kalau saya sih lebih ke beberapa kali diuji sama Allah dengan anak itu saya bilang ya alhamdulillah. Ini ujian buat mama. Sejatinya apa ya? Allah itu ingin mengangkat derajat kita. Coba kalau berpikirnya seperti itu Bu, ibu tuh akan enak menjalani hidup. Ya. Tadi pada MBG asieun stres dah, abi mah cenah sieun keracunan dan lain sebagainya. Ya ibu jangan seperti itu. Kalau begitu mindsetnya tadi, udah seperti itu terus. Ya, beberapa sekolah kayak di SD Al-Izah cenanya kemarin tuh bilang nggak mungkin kami menerima MBG jadi menerima MBG cenah. Kenapa? Kami bayar ke sekolah saja 3 juta per bulan. Orang tuanya itu mengantarkan anak-anak ke sekolah itu pakai mobil Fortuner, pakai mobil Alphard, cenah Bu. Gaduh Bu. Nah, gaduh abi ge dina lomari. Abi mah Bu, ibu-ibu mau wios gaduh oge nya. Abi mah dina lomari aya di lomarian, di lapan. Yang pakuil, acan diagungna dan Bu. Tapi insya Allah satu hari ya. Dan saya suka berpikirnya, apa di dunia nggak punya mobil, toh macet-macetan, nanti di surga. Dan anawan lah, tahu sedihnya urusan dunia. Seperti itu. Makanya ketika dikatakan mereka juga mau menerima, ya wajar lah Bu. Rasa takut mereka lebih besar. Tetapi takut itu jangan terlalu diperbesar untuk segala sesuatunya. Apalagi Bu kemarin ada kasus bunuh diri. Ya, di Banjaran ada seorang ibu membunuh 2 anaknya, kemudian dia bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri. Ketika diteliti dan ditanyakan apa permasalahannya, ditemukanlah suratnya punya bahwa dia takut anaknya kelaparan. Ibu coba, kalaulah dia tadi mengisi otaknya dengan mengkaji dan mengaji, solusinya bukan seperti itu.
Ya. Ari bunuh diri teh hukumna naon? Dosa ya punya. Lebet ka surga moal. Nah, bahkan dikatakan di dalam salah satu hadis, orang yang membunuh dirinya sendiri itu tidak akan mencium bau surga. Bu, bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh, bahkan digambarkan di Bandung ke Yogyakarta cenah. Ya. Tapi kenapa kok tidak tercium? Saking jauhnya dan dia masuk ke dalam neraka. Dan beberapa keterangan mengatakan itu menjadi suluhna neraka. Tidak diangkat dari nerakanya. Nauzubillah. Kenapa kok orang itu sampai bunuh diri? Bu, niatnya bagus. Niatnya adalah takut anak-anaknya kelaparan. Dia membuat statement, lebih baik saya yang masuk neraka daripada anak-anak saya kelaparan. Nauzubillah. Ya. Dia pikir sudah neraka teh siga kecepretan cireng meureun ibu nya. Ibu kantos kecepretan cireng. Rawas Bu. Pisan. Paling ge saminggu lah nyerina. Tamu eta ge lamun cireng nyaan anu blutukna tarik nya punya. Aya purna nyepret masa dinten ge beres. Diodolan punya da mah. Ya. Lah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Allah berkata di dalam surat An-Nisa, jangan sampai membunuh anak-anak. Karena kalau orang sampai membunuh anak-anaknya karena takut kelaparan, tempatnya adalah di neraka. Ya. Kenapa bisa sampai membunuh anak-anaknya dan bunuh diri? Dia tidak mengkaji dan mengaji tadi. Da teh rajin ka pengawasanana. Terus tuh Bu, anu dijelekong kamari nu bunuh diri? Ya. Sami teh rajin Bu pengawasanana teh. Sok ngiring ka pengawasan abdi malihan. Abdi ge reuas begitu di atasan. Umi, tahu teteh itu enggak? Iya, kenapa? Tadi pagi bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu sok ngawasan abdi kanjeng. Ngaji aja masih pikirannya seperti itu. Bayangkan kalau nggak ngaji. Ya. Isi otaknya apa Bu? Rasa takut, rasa takut, rasa takut. Maka ibu hilangkan rasa takut itu. Datangkan dan hadirkan Allah di dalam setiap kegiatan yang ibu lakukan. Maka nggak akan ada rasa takut. Tadi beri kata Bu. Siap. Ya, maka ketika Allah tadi berikan tantangan-tantangan di dalam Al-Quran itu ya, pernyataan-pernyataan Allah yang mengatakan jangan sampai membunuh diri anak-anak sendiri, itunya kenapa? Allah sudah tahu hukuman bagi mereka itu di dalam neraka. Dan kenapa kemudian kita tidak menjauhi itu ketika pun tahu? Karena ilmunya tidak sampai ke sana. Walaupun dia sudah mengetahui, Bu tahu dengan paham sami itu beda. Kalau tahu itu cukup tahu saja. Mohon terang. SD Uswatun teh iya terang mohon. Tapi kalau ada yang nanya, beberapa kali ada yang nanya Bu, karena saya ada yang posting kajian saya di sini waktu itu beberapa waktu lalu di Facebook, dan ada yang nanya Japri, Umi SD Uswatun teh saya tuh ya. Wah, saya nggak paham karena saya nggak masuk sebagai orang tua di sana. Lah Umi kan di situ, saya cuma ngisi pengajiannya aja, nggak ngisi, nggak yang tahu di dalamnya itu bagaimana. Saya nggak akan merekomendasikan kalau saya nggak tahu, saya bilang begitu. Nah tuh Umi keresah tadinya, diulang, ya diulang. Jadi kalau mau saya tahu, kalau kita mau tahu harus ada di dalamnya. Ya, kenapa? Akalnya tadi yang menuntun dia untuk mengetahui atau tidak. Sama pun ketika Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya jalan kebaikan dan jalan keburukan itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah ataukah sebaliknya. Ya, maka ketika kalau kita berkaca kepada surat At-Tin Bu, di dalam surat At-Tin itu kan Allah katakan bahwasanya Allah bersumpah atas buah tin, Allah bersumpah atas buah zaitun ya, dan Allah menekankan bahwasanya nanti orang-orang yang mereka itu ketika di dunia tidak melakukan kebaikan, maka tempat mereka itu adalah tempat serendah-rendahnya. Naon Bu tempat serendah-rendah nanti? Neraka. Nah, nauzubillah Bu kalau kita sampai dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jangan digambarkan seperti apa. Neraka yang paling ringan hukumannya itu adalah apinya ketika dia masuk ke dalam neraka dengan menggunakan terompah, maka kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Kumaha anu dahsyatna seuneu neraka. Itu yang paling ringan. Ya. Maka gimana enggak stres cenah teh ayeuna mah? Da bingung dengan segala macam peraturan-peraturan negara.
pajak, ibu pajak naik? Ya. Bensin cenah bu anu teu gaduh pajakan, kemet teu kenging mesa bensin cenah motor anu teu aya pajakan teh. Gimana enggak stres? Jadi nikmati saja. Wayahna ketika kita hidup di negara yang menggunakan sistem kapitalis sekuler seperti ini, ya kita harus mengikutinya. Salah satu caranya berlepas diri itu bagaimana Bu? Tadi, mengkaji ilmu Islam. Dengan apa Bu? Kita bisa berlepas diri dari itu? Dengan mempelajari segala permasalahan itu dengan sisi Islam. Dari sisi Islamnya. Ekonomi ada nggak Bu ekonomi Islamnya? Ada. Kalau ekonomi sekuler itu mengharuskan kita mengikuti riba. Mau nggak mau kita itu terlibat di dalamnya. Ya. Kalau dalam Islam nggak ada sistem riba. Aku udah tak aja diterapkan teh ayeuna pelajari bae heula. Ya. Hukum hukum pergaulan. Bagaimana antara laki-laki dengan perempuan? Islam mengaturnya. Tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh antara berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Harus menutup aurat dengan sempurna karena seluruh wajah dan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Enak Bu kalau sudah paham seperti itu. Akalnya akan memerintahkan kantos apa? Hanya wajah dan telapak tangan yang boleh nampak, maka sisanya adalah aurat. Kurang nutupan uang. Nutupan namun tadi akalnya jah. Terus apa riba yuk? Teu kenging da dina Islam riba teh. Akalnya tadi berkata, kan terus diajar riba teu kenging. Dina surat Al-Baqarah itu sudah disampaikan. Janganlah Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Berarti yang harus kita lakukan itu adalah jual beli yang jauh dari riba. Otak kita nempel. Oh iya, jalankan yang itu menjauhi riba. Luar biasa. Ini ya. Makanya ketika masih ada orang yang menyangkal, saya tuh nggak bisa nutup aurat. Kenapa nggak bisa? Acan siang. Bu, Allah ciptakan manusia dengan potensi yang sama. Di dalam surat At-Tin itu dikatakan wattini wazaituni wa tursin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan al-insan. Laqad khalaqna, sungguh kami ciptakan al-insan. Al-insan itu adalah kata yang majemuk untuk kafir dan muslim. Orang kafir dan orang muslim adalah ciptaan Allah. Perintahnya sama nggak Bu untuk orang kafir dan untuk orang muslim? Sama. Allah perintahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Mau dia muslim, mau dia kafir, nggak ada perbedaan. Maka Allah juga ciptakan di dalam surat At-Tin tersebut bahwasanya Allah menciptakan sebaik-baik ciptaan. Manusia itu Allah jadikan ciptaan yang sangat baik dengan segala kelengkapan tubuhnya. Ya Bu, socana di pangambungna di dia coba mau paling socana di dia. Sabelah aya waktu kali dia. Pangambung di dia. Saya mau. Pernah nonton Harry Potter Bu? Ada dengan anu botaknya. Raraina tadi dia sama dia. Saya tuh kalau kasihan ya punya. Karena kata Allah, sebaik-baik penciptaan itu adalah ciptaannya aku ciptakan, yaitu manusia. Lah manusianya bikin kerusakan. Ya, di surat Ar-Rum ayat 33 itu disampaikan, manusia mah hanya bikin kerusakan. Maka dong salah, lamun banjirnya, bumi ditenggelamkan, itu semua kan kerusakan. Kan potensinya sama tadi teh orang kafir sama orang muslim. Lah harusnya kalau orang-orang kafir itu nggak nggak beriman kepada Allah, ya sama aja nggak apa-apa. Nggak ada. Karena dulu itu Bu, Allah menciptakan sebelum Al-Quran itu ada kitab apa Bu? Ada Taurat, Injil, Zabur. 3 kitab itu harus kita imani, tapi nggak perlu kita pelajari sekarang. Ya. Kenapa Allah ciptakan 3 kitab itu? Allah memperlihatkan di dalam 3 kitab tersebut, Allah perintahkan seluruh umat manusia di zaman mereka untuk beriman pada kitab-kitab yang pada saat itu ada. Ya. Nah sekarang Al-Quran sudah mengganti atau menansah ya Bu ya, kalau di dalam Al-Baqarah itu dikatakan Allah sudah menansah, merubah semua aturan itu dengan menggunakan Al-Quran sebagai aturannya. Lah sekarang ayat kene orang-orang yang masih menggunakan kitab-kitab sebelum
menuntut kitab Al-Quran. Itu kenapa? Otaknya nggak jalan. Kalau Ustaz Felix Yoma ngomongnya gitu deh, otaknya nggak jalan. Padahal tadi dia punya potensi yang sama. Orang kafir bisa nggak dia jadi muslim? Bisa, karena dia menggunakan otak. Orang muslim bisa nggak jadi kafir? Bisa, sangat bisa. Bahkan di hadisnya dikatakan ibunya, nanti itu akan tiba suatu zaman di mana ada orang-orang yang pagi-paginya beriman, sorenya kafir. Nauzubillah. Makanya dijaga diri kita supaya nggak seperti itu. Karena kalau misalnya kita keluar dari koridor yang Allah mau tadi, gitu ya, otak kita, perasaan kita nggak dijaga dengan koridor-koridor yang Allah mau, yang terjadi itu pacul-libut Bu, aturan antara orang kafir dengan orang muslim, sehingga otaknya nanti bingung, ini mau yang mana yang diambil, aturan orang kafir atau orang muslim. Engkau cina orang muslim, tapi nah antara sholat, ya. Engkau cina orang muslim, tapi naha tidak menepati janji. Tapi naha sok ngebohong, ya. Tapi naha sok nyusulan budak. Iya, itu yang terjadi ketika otak itu menerima sesuatu yang buruk. Kalau kata Ustaz Aisyah Dahlan itu, jangan biarkan otak kita kosong. Kalau nggak mau, nanti diisi oleh pemikiran-pemikiran selain Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang berbahaya. Ya. Yang berbahaya itu adalah ketika kita membiarkan otak kita nggak pernah diisi dengan sesuatu yang baik dan yang datang dari Islam. Makanya Bu, banyak-banyak membaca Al-Quran, ya. Banyak-banyak membaca kitab-kitab hadis. Supaya apa? Otaknya disirami. Dan nanti akalnya berjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan. Itu ya Bu ya. Nah, maka hati-hati saya. Murang kalinya punya luar biasa. Sekarang saya lihat dulu contekan. Nah, maka ketika kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini seperti tadi adanya pajak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, atau nanti ada yang bunuh diri, itu semua dikarenakan apa Bu? Karena tidak ada ketakwaan individu di dalam jiwa masyarakatnya. Ketakwaan individu itu seperti apa sih Bu? Ketakwaan individu itu adalah sebuah akidah Islam yang harus dimiliki oleh setiap individu. Yang tadi saya bilang, setiap individu itu harus mampu menyolehkan dirinya sendiri. Dan itu nggak mungkin hanya oleh individu sendiri itu. Harus ada kontrol dari masyarakat. Maka ketika ibu nggak sholat, itu nanti masyarakat saling mengingatkan. Ayeuna aya kitu teh Bu? Laki kan ya Bu, mangga tinggal upami Jumatan di jalan. Seueur mobil Bu? Ya, aya nu mengingatkan tuh. Teu aya, hare-hare. Kenapa? Ya nggak ada kontrol masyarakatnya. Nu cuma tadi individunya tidak mengkaji dan tidak mengaji, ditambah lagi dengan masyarakatnya yang tidak saling. Ya, anak-anak, gue ibu nanuk gitu nah. Ya. Iya, makanya ini luar biasa ya ketika dibutuhkan seorang yang memiliki ketakwaan individu gitu ya, itu nggak mudah diraihnya. Al-Quran itu harus menjadi patokannya. Lantai kan ayeuna mah aku tafsir dina Al-Quran cenah teu kedah ngaos ka mana-mana. Boleh Bu, silakan. Daerah mah dunia dalam genggaman. Tapi masalahnya yakin nggak apa yang kita baca itu betul? Bet anu sumping wae seueur anu diselewengkeun komo amun hanya sekedar baca di gadget. Harus punya guru Bu. Ya, Imam Syafi'i dulu punya guru yang sangat banyak. Dan luar biasa Imam Syafi'i itu kan sampaikan kan menghafal beratus-ratus kitab. Ibu hafal seberapa kitab? Ibu tanya, kita kan suka gini. Iya, cita-cita mah anaknya jadi penghafal Quran. Ibu bilang ngapalkeun teu? Kumaha atuh nyagunya? Ya cita-cita abi mah da urang kali teh janten ilmuwan. Ibu langsung nimba ilmu tara. Tara. Ya, healing we ibu mah resep katanya. Tadi mah seur papa kepala sekolah jaga sakit. Kalau orang tuanya mau ikut ceritanya berenang, nanti dikoordinasikan. Daek nanti biasa nama bu lupa ngerame, nanti ibu-ibu lamun pada ngojahit. Ya, kurang
nanti mama bekal ini, bekal ini. Nah, ada budak mama nggak apa-apa, mah nggak usah ditemenin, oke? Jangan. Dan mama udah janjian sama teman-teman, Bu. Mbak di sini emang Bu. Oh enggak? Alhamdulillah. Iya mah abdi berartinya di payun. Cok itu tante Bu. Abdi ke sami pami aya nu renang di payun abdi di TK Widuri. Ibu-ibu nanti rame nanti bukan ini ya saya mah nggak bisa sok aja lah ibu-ibu. Saya mah ada acara. Si Umi udah tara dek miring cina. Ya gimana? Orang itu mah agenda anak-anaknya. Nah ibu-ibu sok laliweuh gitu. Udah. Tapi itu tuh benar Bu, menjaga kewarasan kita juga salah satunya ya Bu ya. Karena kalau kita ikut-ikutan dengan acara sekolah, itu biasanya muncul banyak pertentangan. Nah sekolah itu dikirim budak tenahan, dididik gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada sekolah, insya Allah kita akan jauh lebih tenang. Ngerti ya? Tadi ketakwaan individu ya Bu ya. Maka ketakwaan individu itu haruslah kemudian dijaga oleh setiap individu dan juga oleh masyarakat. Di mana masyarakat saling menjaga dan mengontrol setiap orang yang ada di dalam lingkungannya. Jangan sampai membiarkan orang-orang itu tidak mengenal Islam. Ya, jangan sampai membiarkan orang-orang yang di sekitar anak-anak kita juga tidak mengenal Islam. Karena sejatinya Islamlah yang akan berubah hidup kita. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana negara pun mempunyai peran di dalam membuat diri kita nggak stres. Ya. Ada nggak Bu perannya? Ada. Supaya nggak stres, negara wajib menyediakan tempat tinggal. Tenang. Negara juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan, ya. Dan sehingga ketika lapangan pekerjaan itu didatangkan untuk para bapak-bapak, para ibu ge moal ngiringan riweuh milarian gamal, terus tuh Bu. Ayeuna aya tuh di dalam, jadi aya di dalam ibu-ibu na. Aya sibuk pisannya punya. Capek teh karunya ada abi mah upami ninggal anu di dalam. Ya Allah, karunya anak-anaknya mau berangkat sekolah, ibunya harus banting tulang juga, ayah mau dicawan, ayah mau bekerja dan lain sebagainya. Suaminya juga bekerja, tapi karena kurang, makanya ikutan bekerja mencari nafkah. Nah ini bagaimana fungsi negara? Nah negara lah di sini yang harus menyediakan. Jaga kewarasan ibu-ibu rumah tangganya supaya tetap waras. Dengan apa? Menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Dalam negara kehilafahan Islam itu wajib negara menyediakan makanan bergizi dan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Jadi masalah MBG ini pun sebetulnya sudah lama diangkat di dalam kehilafahan Islam. Dulu di zaman Umar bin Khattab Bu, itu sama. Ada MBG Bu, tapi bedanya bukan untuk anak sekolah. MBG-nya untuk seluruh warga. Yang namanya sanes MBG-nya punya dulu itu di dapur umum namanya Al-Quret. Al-Quret itu disediakan oleh Umar bin Khattab itu untuk memberikan makanan, persediaan makanan untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Ya, sehingga ibu-ibu teh atau misalnya nggak ada makanan di rumah, tong hariwang kaditu we ka dapur umum gitu. Stres moal ibuna. Ayeuna cikan. Cek ibu teh, aya mamun Pak, kamari gaji ti Bapak ka mana? Saya memang Bapak masih yang gaji sabaraha? Apa udah besok itunya punya? Masuk itu tara? Tahu alhamdulillah salehah ibunya. Di ditu di negeri Batur. Ya, aya begitu. Emang Bapak masih anak sabaraha? Hoyong pulang sareng daging hanya punggal dinten teh. Ya. Karena memang tidak memadai. Makanya tadi betul ya, fungsi tiga elemen itulah yang membuat kita harus sama-sama memahami bahwasanya ada ketakwaan di dalam diri kita yang menjaga supaya mental kita itu tetap baik, ya, dan juga ada kontrol dari masyarakat. Jadi lamun ibu terus mulai ada keluar dari jalur Islam, ada saudaranya atau tetangganya yang kemudian saling mengingatkan. Diantepkan Bu, karena memang sejatinya Bu, ketika ibu punya masalah itu harusnya ada tempat curhat. Ya, carilah teman yang bisa dipercaya. Yang curhatan ibu itu nggak akan bisa kemana-mana. Mereka curhat mah ke Allah saja, betul. Ke Allah mah tas kubu namanya. Tapi kadang-kadang kita itu butuh orang yang memeluk kita. Kadang kita itu butuh orang yang mengusap pundak kita. Hanya gitu hukum cekap dah. Ya. Datang termasuk yang solusi, tenang naon. Yang penting didengarkan. Perempuan mah senangnya berbicara. Terus tuh Bu, ibu cerewet tuh? Cerewet. Iya, karena memang perempuan mah dasarnya itu berbicara harus lebih dari 20.000 kata sehari.
Katakan ibu-ibu teh nyari sakit itu pasti aya ngeunuk di sini. Pasti. Iya. Naon eta teh? Masalah piring nyimpen salah oge jadi cari usaha. Ya. Murang kali abdi ge luar biasa Bu. Eta listrik. Pami abdi nyimpen piring sok miring punten nya abdi duka kunaon pami nyimpen piring di rak sok miring gitu ya. Murang kali abdi paling kesem. Mama, coba bisa enggak sih ini teh lurus, mana tinggal dikitukeun lurus. Duka atuh dararaosan mah lurus mama teh. Gak bisa, mama tuh mau terus jalan. Ya. Nanti mama akan coba untuk lurus. Dah boleh anjing nanti gitu deh. Itu bapak bawa ada. Enggak mau silindris mah itu ya. Duka cenah ayeuna terus. Silindris mungkin nih cenah. Enggak tahu tuh walau alam. Cuma ya itulah. Ketika perempuan itu punya akses untuk ngomong 20.000 kata per hari, sok ibu katakan sesuatu yang baik. Atau ucapkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak-banyakin baca Al-Qur'an supaya apa? Capek punya rios wae teh. Dan tadi entos nyarios tidak membaca Al-Qur'an. Itu mungkin sudah jam 11 tapi ini hanya diskusi ya Mangga. Saya mohon maaf ya Bu ya, bisa bila ada kesalahan Mangga kalau mau ada diskusi atau nanti Q&A. Mangga enak selagina kasih si tanya jawab. Oh iya, Madaru. Mana?